Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunalat, LPTK saya Universitas Negeri Padang, NIM saya 25421139. Saya mendapatkan program studi Teknik Informatika Komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan anak-anak? Sudah, Pak. Sehat semua anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan anak-anak? Sudah, Pak. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apakah ada yang meriang? Sakit? Ada. Ada, Pak. Ini bagian cerah loh. Cerah sekali. Bagaimana tadi pengalaman sebelum dari rumah sebelum ke sekolah? Bagaimana? Apakah tidak ada kendala yang lain? Di kepala, pusing atau bagaimana? Orang tua sehat aku? Sehat. Ayah sehat aku? Sehat. Mudah-mudahan dengan berangkatnya dari hari ini sampai ke sekian harinya, ke depannya lebih sehat lagi. Orang tua kita insya Allah berdoakan dengan sehat-sehat, membimbing kita ke sisi moral. Tidak anak? Bapak mengharap keselamatan kalian dan dukungan dari orang tua kalian dari rumah kemari hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga anak-anak dapat untuk ini mencapai titik berhasil jajan. Saat belajar ingat orang tua ya. Memang selama ini saat sekarang ini beberapa bulan ke belakang, beberapa bulan ke depannya ada gangguan cuaca. Kadang hujan tidak menentu, hari-hari tidak menentu. Ada yang bawa pilek, orang tua datang ke sekolah, mengingatkan anaknya, memperhatikan anaknya. Kenapa? Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak ada kendala untuk datang ke sekolah ini. Seperti hari biasanya. Nama kamu siapa? Apa kerja orang tua aku? Orang tua sehat? Ayah ibu sehat? Kamu aku? Apa aku? Orang tua sehat? Apa usaha orang tua aku? Bertanya. Orang tua? Disyukuri apa ada. Orang aku? Gimana kabar aku? Baik aku? Baik apa aku? Setelah matahari kan? Setelah awan di langit? Orang tua sehat aku? Gimana kabar aku? Nama kamu siapa aku? Orang tua gimana kabarnya? Semoga dengan percakapan kita, dengan saya bertanya, sesungguhnya mereka tulus menjawab dan saya mendoakan orang tua kalian sehat-sehat, sehat-sehat, semua selalu sehat-sehat, semua dan selalu itu alhamdulillah. Jadi di sini saya akan mau absen dulu satu persatu sesuai dengan saya. Raika, namanya Raika, Mika. Ini merahnya apa? Itu merah.
Ika. Hadir, Pak. Putri Anggraini. Hadir, Pak. Jadi datang ya. Sakina. Hadir, Pak. Airani. Hadir, Enggak. Aulia Rahmat. Rahmi. Hadir, Pak. Enggak. Bapak Senin. Saya datang. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Ustaz ya. Raihan. Hadir, Pak. Anzurun Pagar. Hadir, Pak. Hasilnya lumayan bagus. Si laporan semuanya enggak yang banyak hasilnya semuanya terus semuanya. Alpan. Hadir, Pak. Tapi tiga gajinya masih lumayan ya. Jadi lumayan. Satu dua yang dalam. Ricky. Hadir, Pak. Fatih. Hadir, Pak. Aki Ruwato. Oke. Aki Ruwato. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Oke. Oke. Betul. Sagina. Hadir, Pak. Rafli. Hadir, Pak. Salman. Hadir, Pak. Mana? Oke. Is. Salman. Alamat di mana? Batu. Ahmad Pasuli. Hadir, Pak. Alamat di mana? Apa? Kita batu. Batu. Maira. Hadir, Pak. Alamat mana kamu? Hadir, Pak. Bajau. Hadir, Pak. Ayo. Alamat mana kamu? Jana Fadilah. Alamat mana? Juhara Marmasan. Alamat mana? Ajiran. Hadir, Pak. Alamat mana dia alamatnya? Semua, Pak. Hah? Lalu semua, Pak. Kami semua. Ya, Pak. Mawan. Mawan. Wawan. Hadir, Pak. Dalam absen yang saya bacakan dengan bagian lumayan bersih. Saya berharap demikian dari sekarang yang depan absen ini kan selalu oke. Oke dah Bapak. Alhamdulillah, saya senang lah, bahagia lah pada aku belajar bersama ini ya. Dina, Ubay, Dina. Buat Ubaidillah, Pak. Hah? Buat Fuad. Fuad Ubaidillah. Hadir, Pak. Mana namanya? Kok gini pula lah buat absen namanya. Itu sebab buat ini.
yang saya panggil nama satu, memang saya agak puas. Kenapa? Saya lihat dari absen ini lumayan, yang beberapa orang yang ada apa ya yang lumayan. Setelah itu bersih semua checklist. Jika ada tidak go, tidak ini ada tidak go. Ini Aulia Rahmi, kenapa ya? Ada tidak go. Apa lagi? Winda namanya. Hah? Itu Muhammad Farhan. Jadi kalau ada peserta ada lah. Jadi aku bisa nggak selu aja. Jangan selu. Kamu tunggu jangan tunggu ya. Lihat namanya. Ahmad. Absennya masih di sini. Riki. Ati. Enggak. Ati Luwato. Apa ya lagi ya? Hobi. Oke. Lovely. Mana aku? Kamu di mana? Aira. Dan berharap walaupun absen ini bersih, ada apa-apa bisa adalah bagiannya. Ada yang bisa membimbing doa? Nanti kasih Bapak berdoa masing-masing di hati. Jadi apa yang akan dibahas katanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pengenalan materi pada pagi hari ini. Pengenalan informatika. Mengenalkan apa saja nanti akan kita bahas. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, merancang dan membuat sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar rancangan tersebut. Informatika, istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik atau komputer. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dalam aplikasi ya. Kita akan membahas materi mengenai pengenalan informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai rancangan dan pembuatan sistem komputasi apa itu? Mulai.
istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatis komputer atau komputer, yaitu informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut KBBI, komputasi adalah satu, penghitungan dengan menggunakan komputer. Dua, dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau mengubah-ubahnya dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains yang dipelajari pada mata pelajaran informatika. Tiga kelas bidang. Teknologi informasi dan komunikasi SK. SK sistem komputer. JKI jaringan komputer internet. AD analisis data. Rasa udah tahu mana? Kadang belum melihat mana, betul kan? Yang ada kita melihat dengan biasa. Baru itu cukup masuk aplikasi, dua aplikasi yang diinstal. AD analisis data. AB penerimaan pertama. DSI dampak sosial ekonomika. LPB aktivitas bidang. PK berpikir komputasi. Jika dibahas DKI dari komputer dan out. Jaringan jaringan apa itu? Jaringan menghubungkan tower hingga tempat HP aplikasi dari kualitas yang berpikir komputasional BK meliputi dekomposisi, abstraksi, algoritma dan pengenalan pola. BK mengasah keterampilan problem solving sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal dalam menerapkan penalaran kreatif, dan mandiri. Teknologi informasi dan komunikasi TIK akan menjadi perkakas dalam berkarya dan sekaligus cek kajian yang memberikan inspirasi agar suatu saat siswa menjadi pencipta karya-karya teknologi yang berlandaskan informasi. Sistem komputer. SK adalah tujuan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dan saling mendukung dalam mewujudkan suatu layanan bagi pengguna baik di luar maupun di dalam jaringan komputer atau internet. Jaringan komputer dan internet JKI.
Nampak kan? Yang belakang nampak? Tujuh nampak? Nampak? Oh, alhamdulillah. Dan itu sejauh dari kakak jaringan komputer dan internet DKI memfasilitasi pengguna untuk menghubungkan sistem komputer dengan jaringan lokal maupun internet. Yang mau jelaskan ini mungkin sekedar baca materi aja. Nanti bisa buat foto CPU stasiunnya. Analisis data AD mencakup kemampuan untuk menginput, memproses, memvisualisasi data dalam berbagai format, menginterpretasi serta mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan penalaran. Algoritma dan pemrograman AP mencakup rumusan dan penulisan kerangka penyelesaian solusi setelah dan penerjemahan solusi menjadi program yang dapat dijalankan oleh mesin komputer. Pernah mengedit di komputer? Pernah kok? Ngetik pernah? Apa aja yang pernah dimainkan aplikasi komputer? Apa aja? Misalnya ngetik apa aja? Apa yang pernah kalian coba? Di luar sana atau di kota? Apa yang pernah kalian lakukan untuk menggunakan itu mengerti apa lagi video sebagian itu program yang diinstalkan komputer. Dampak sosial informatika DSI mencakup pertumbuhan kesadaran siswa akan dampak informatika dalam A. kehidupan masyarakat dan dirinya, khususnya dengan pengadilan dan pemanfaatan. B. Serta B. bergabungnya manusia dalam jaringan komputer dan internet untuk membentuk masyarakat digital. Praktik lintas bidang PLB mencakup aktivitas yang melatih siswa bergotong royong untuk menghasilkan artefak komputasional secara kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan semua pengetahuan informatika dan penerapan proses rekayasa engineering atau pengembangan artefak komputasional, perancangan, implementasi, pelacakan kesalahan, pengujian, penyempurnaan, serta mendokumentasikan dan mengomunikasikan hasil karya. Terima kasih. Bapak akan memaparkan sebuah video yaitu tentang teknik informatika. Mari sama-sama kita saksikan. Oke. Mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Putri. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain games, belajar,
saja dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat awalnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata, bisa dipegang gitu ya teman-teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU, input device atau peralatan masukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device, peralatan keluar. Jadi ada 4 ya. Kita masuk ke CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jantungnya komputer. Jadi inti dari komputer ini namanya CPU. Tanpa CPU komputer tidak bisa dijalankan ya. Di dalam CPU ini ada sistem unit yang bekerja sama ya, berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data. Lanjut ke input device atau peralatan masukan. Ini adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh CPU. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara cepat. Karena cepat ini jadi disebut dengan mouse. Mouse kan bahasa Indonesianya adalah tikus. Tikus kan bergerak sangat cepat ya. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk memotret atau mengambil video secara langsung. Kalau di komputer yang ada CPU-nya itu biasanya harus dipasang. Kalau ada di laptop itu sudah otomatis ada di layar laptop. Lalu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. Kita masuk ke storage device. Storage device itu adalah media penyimpanan semi permanen, jadi tidak permanen. Contoh alatnya ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang besar. Nah, hard disk ini itu ada di CPU, ada di dalam CPU. Lalu ada USB. Ini berfungsi untuk menyimpan data dengan ukuran yang lebih kecil. USB ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan terhubung ke komputer ini melalui port USB. Lalu ke output device. Output device adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pengolah CPU. Jadi setelah data diolah oleh CPU, nah ini adalah media untuk mengeluarkan atau menampilkan hasilnya. Alatnya ada monitor, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video. Lalu ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dari komputer. Lalu ada speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan data berupa audio. Jadi suaranya bisa lebih besar ya. Lalu ada proyektor LCD. Nah, ini digunakan untuk menampilkan layar dengan ukuran yang lebih besar. Jadi seperti nonton bioskop nih, menggunakan proyektor LCD. Sebagai tambahan, Ustazah akan menyampaikan jenis-jenis komputer. Nah, jenis komputer ini ada 2. Yang pertama berdasarkan kemampuan mengolah datanya dan juga bentuknya. Yang pertama ada mainframe.
Ini komputer yang ukurannya besar-besar dan kemampuan mengolah datanya ini juga besar. Kemudian yang kedua ada mini komputer. Versi lebih kecilnya dari mainframe. Lalu yang ketiga ada personal komputer. Ini komputer yang ditujukan untuk digunakan untuk satu pemakai. Yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse, ini hanya digunakan untuk satu pemakai. Lalu ada komputer portable. Ini seperti laptop, notebook, jadi komputer yang bisa dibawa kemana. Lalu berdasarkan data yang diolah, tadi kan berdasarkan kemampuan pengolahan data dan juga bentuknya. Sekarang berdasarkan data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog. Jadi cara memasukkannya ini menggunakan kode-kode kualitatif ya, karena tidak ada layarnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada komputer digital. Ini bisa memasukkan menggunakan angka, tulisan, kuantitatif karena sudah ada layarnya. Kemudian ada komputer hybrid. Ya, ini adalah campuran dari komputer analog dan komputer digital. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini mengenai perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut mungkin nanti ada manfaat besar kita semua untuk belajar. Bapak akan memperkenalkan alat-alat tersebut yang kita tadi. Mouse. Tahu mouse? Fungsinya untuk menggeserkan di kanan kursor. Tahu kursor kan? Apa yang kursor kan? Tuh, menggeserkan angka panah yang di dalam komputer, CPU monitor. Mengklik data agar data dokumen dapat terbuka, baik itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tiga itu. Sebelah kanan, coba mengklik membuka. Sebelah kiri kanan fungsi ya, kanan bisa mendelete, kiri membuka file. Yang bulat-bulat ini menggeserkan halaman. Saya ingin tahu atau sering urusan ini. Kedua, keyboard. Tahu fungsinya? Mana tahu? Cuman saya katakan ini yang benar. Keyboard ini bermacam-macam merek. Ini mengedit, mengetik. Tanpa ini tidak bisa ketik. Berapa fungsi keyboard? Apa aja fungsinya? Keyboard ini. Apalagi?
Apalagi baca. Berbagai macam bisa fungsinya ini. Domestik, menjumlahkan temperatur di dalam monitor. Nah, apa ini monitor? Susah untuk fungsinya ya. Tahu ini? Apa? Apa? Monitor. Layar monitor. Setiap komputer harus punya monitor. Monitor ini tahu? Ini kan hijau. Saya hijau. Sini nampak dia pernah saya bawa ke lab. Aplikasinya ada. Inilah benar monitor. Layar monitor. Yang diinstalkan habis dan berada sini. Word, Office, Excel, monitor. Siap melihat gambar, tampilan dokumen. Dokumen apa yang kita buat? Microsoft Word. Inilah. Lalu inilah yang nampaknya. Lihat nih CPU. Lihat ada CPU. CPU ini stasiun alat komputer. Terdapat mesin dalamnya, ini kota. Terdapat mesin. Mesin ini tersimpan jadi hard disk, memori card, simpan. Dan mereka diantar oleh arus listrik. Tidak tepatnya. DVD-nya ini, powernya ini, DVD-nya ini. DVD-nya ini, biasanya ada DVD. Ini soal USB. Itu ada USB. Tahu nggak yang kayaknya apa? Tahu? USB. Flash disk. Berat sih kalau di kotak kan. Dompet buka, nampak dalamnya. Tahu pasti ini. Kabel, lumayan. RTP, pengantar arus listrik. Ini sudah begini. Ini mengantar ini kabel mengantar arus yang ditampilkan dari CPU monitor. Tanpa kabel nggak bisa. Ini kabel. Kalau ini rusak, diganti. Sampai ini jarang. Kalau jarang, ini pengantar arusnya. Rasa banyak ya. Pelajaran itu. Jadi beberapa hal yang perlu kita sediakan untuk cara-cara menggunakan ini dengan ini, ya. Seperti lab, kita pernah lihat kan, mengedit tanpa keyboard nggak bisa, tanpa mouse nggak bisa, tanpa monitor nggak bisa, tanpa CPU nggak bisa. Yang ada semua perlengkapan ini kita pakai untuk meyakinkan semua aplikasi itu pakai arus. CPU pakai DVD dari mulai Pentium 4, 2 core sampai berikutnya. Kalau laptop ini mulai 3 Pentium 4 itu tingkat tingginya.
vektor equal berapa itu lebih tinggi kualitasnya yang besar harganya, lebih rendah kualitasnya lebih murah harganya. Laptop ada yang notebook laptop seperti Asus, Apple. Berapa merek laptop kan? Juga komputer ini gimana juga nih? Apa kan? Mereknya merek kualitasnya juga, kualitasnya, loadingnya, lambatnya. Muncul di sini pun CPU pun aku merek. Tahu merek yang tengok ini sama? Beda juga ya sebenarnya. Semakin merek CPU katakan bagus, semakin gila. Karena kualitas itu tinggi, loadingnya nggak lama. Nah, saya tampilkan tadi. Nah, untuk analog berdasarkan data yang diolah komputer digital, komputer hybrid. Apa kan? Perbedaannya, jadi tipe itu perbedaannya juga sama aja. Komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Bedanya itu perbedaannya sama. Hah? Berdasarkan kemampuan dan bentuk komputer. Personal komputer kabel. Speaker adalah alat untuk menghasilkan data berupa audio. Speaker kan? Proyektor adalah alat untuk menampilkan layar dengan ukuran besar. Kalau saya sudah tahu ya speakernya, pakai tipe, pakai merek, tentunya lebih tinggi juga harganya. Ini adalah suara. Printer ini fungsinya apa aku? Saya tahu. Monitor Pak. Bentuk cetak itu apa? Apa? Ngomong aja lah. Bentuk itu apa? Apa aku? Jadi ya Pak, kasih ya. Bentuk data apa yang kamu buat? Contoh, bisa misalnya teman ini lah. Ini semua nama-namanya. Komputer prestis, data ya, dia pada Microsoft Word, ketik, klik, lalui printer. Nggak sulit aku, saya perkenalkan printer yang melihat kita itu ada monitor ini. Dari monitor kita bisa mengedit pakai keyboard.
Kita keyboard nampak di layar, kecolokkan fungsinya untuk print apa saja. Baik kita print PowerPoint, Excel, semua kertas yang ditulis yang di print. Ada sini hasil yang dikeluarkan dari printer itu. Pernah rental kan? Pernah rental. Total ada kan? Pernah rental. Pernah rental. Tunjukkan lo semua videonya. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hard disk terletak di dalam PU. Itu gambarnya aku, tapi isinya ini nggak ada operan. Ini aku, dalam ada operan. Ada hard disk. Kalau flash di sini yang pernah ada kan? Tahu? Jadi, USB berfungsi untuk menyimpan data. Tidak tinggi. Scan. Oke, tahu fungsinya apa? Nampak tidak? Fungsinya dia, nampak kan? Fungsinya apa tuh? Untuk memotret dan mengambil video secara langsung. Berarti dia menangkap sensor untuk pergerakan, bukan untuk suara. Pergerakan. Scanner Berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. gambar untuk apa dia? JPEG? JPEG. JPEG gambar. JPEG itu yang dimasukkan ke file yang bentuk JPEG itu nampak langsung ya kan sama ya. JPEG ada efek ya. Ini tadi keyboard fungsi untuk mengetik informasi ke dalam komputer.
pendekatan dari Central Processing Unit. CPU adalah jantungnya komputer. Ya, Pak ada nih. Stasiun kan? Stasiun. Jantungnya. Di dalamnya terdapat sistem unit yang bekerja secara bersama dan berkesinambungan kabel berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data, gambar, dan suara. Input device, peralatan masuk, peralatan keras. Komputer adalah salah satu alat elektronik digunakan untuk mengetik, menghitung, menggambar, menonton, bermain game, dan belajar. Komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Oke, belum dijelaskan lagi ya. Komputer portabel. Tahu gitu kita. Bentar. Personal komputer. Alat untuk menampilkan layar dengan ukuran besar. Bentar. Ada yang mau bertanya anak tentang materi yang Bapak paparkan tadi? Silakan, Bapak menanya. Sudah mengalami bertanya? Siapa? Depan aja. Tanya apa? Sudah diketahui. Apa belum? Tahu. Maju ke depan coba. Apa? Maju aku. Siapa? Siapa aja? Orang depan, pemimpin. Kalau sembarangan. Kamu langsung depan langsung. Depan. Ngomong. Depan. Apa yang kamu? Angkat. Ini. Layar monitor. Menampilkan gambar-gambar apa saja yang
Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Ada lagi yang bertanya? Keyboard alat mengetik ditampilkan oleh monitor, lalu terhubung CPU. Pernah ngerti aku? Ya, akan dulu. Coba aku. Apa? Ya, aku apa? Apa? Ya kan? Jangan takut. Karena ini Pak Mos. Pegang perlu. Mesti tahu mestinya. Kita kesulitan. Menggerakkan kursor ke monitor dari kursor. Sebelah kiri mengelik membuka aplikasi apa, software apa, Excel, Word. Sebelah kanan untuk copy. Dan juga tercantum data itu kanan kursor kiri ini kanan berdasarkan itu dari halaman. Word kita buka. Terus besar kau, geser kan? Atas bawah turunkan. Apa lagi? Dan aku duduk. Kamu mana ya? Nah, kamu mana ya? Jadi mata apa? Cara apa? Tidak. Ya aja. Apa? CPU, casing CPU, isi dalamnya catinya. Inilah terdapat apa? Kipas komputer, hard disk komputer, DVD komputer, semua. Dari kecil hingga besarnya, memori cardnya, sini semua. VDA sini semua. Apa lagi kamu? Jelas? Rasa saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi adalah walaupun tidak semaksimal mungkin ataupun maksimal yang minimal. Hendaknya anak-anak saya, siswa saya tidak meraba-raba soal anak walaupun keadaan menggunakan benda ini. Mudah-mudahan anak saya menggunakan ini tidak ada yang vakum, tidak ada yang tidak tahu sama sekali. Karena ini kurang. Lalu inilah dari jaringan tersebut diaktifkan, dikonekkan ke internet, mengakses semua. Ini alat memutar YouTube. Pernah anakku pernah memutar YouTube? Nah, Pak. Ini apa anakku? Mereknya apa anakku? Ini aku merek Samsung HP Android. Jika kita buka sini YouTube, di sini pun bisa YouTube. Bisa. Bahkan kita nelpon, dari sini masukkan handset. Lu pernah coba ya? Jadi kalau kita coba, jika ada nanti fasilitas langsung di HP. Kita bisa video call, pesan PA. Pernah nggak kalian scankan di rental tempat lain, menyekankan ini ke HP? Scankan terus, pernah nggak? Rasa tak pernah. Soal atau agak ada jelas. Karena sama HP pun di-scan kan, buatnya itu laptop scan sehingga dapat chat di sini. Melalui laptop komputer, HP setelah di-scan ke barcode ya, diletakkan. Kita tinggal chat di WA, di apa ya laptop kan. Saya rasa itu sudah memang mungkin nggak semua pernah mengalami hal itu, melakukan. Di sini terdapat juga ya Gmail, Facebook. Tapi mungkin situasi ini saya berharap itu kita membuka aplikasi penting aja, seperti tugas sama teman, nge-print sama teman. Karena apa? Nge-print itu kita bisa grab. Karena printer mempraktekannya lah. Ada lagi yang bertanya tentang apa yang belum tahu tentang ini? Dan nanti semua? Kalau udah, alhamdulillah.
setidaknya minimal walaupun belum maksimal. Jika mengerti senang, tidak separuh hati, penuh hatilah. Sebelumnya pernah lihat kan, pernah pegang kan, pernah main kan. Apa perbedaan CPU dengan laptop? Apa perbedaannya itu? Sudah laptop jelaskan supaya tahu. Kamu tahu nggak dong? Kamu tahu nggak dong? Kamu tahu? Bedanya, ini benda yang besar loh, kecil. Ini kecil, bisa dibawa. Sudah kertas, ini kecil kan? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bermanfaat. Saya belum tahu, belum tahu. Jika sudah tahu, alhamdulillah. Benar, umpama. Berapa kali kalian sehari pakai HP di rumah kalian? HP orang tua, HP kakak, abang, HP jam. Tinggi kali durasi kalian ya, HP itu ya. Saya rasa kalau HP ini, saya rasa ya, kalau dari sini nggak ada yang heran HP ini. Saya nggak tahu. Tapi kegunaan sepenuhnya mungkin saya nggak belum sepenuhnya mungkin karena WA YouTube, WA Facebook mungkin dari awal dulu. Setelah itu baru pengembangan ke depan. Memang di monitor nggak ada kamera bagian ini, ada kamera depan, ini ada kameranya depan belakang. Bisa selfie, bisa selfie. Sementara di monitor tergantung juga adanya kamera depan. Kalau ini pasti ada depan belakang. Kalau laptop tidak ada kamera depan belakang. Dan nanti kamu aku mudah-mudahan yang saya katakan ini kalian ingat ya, bermanfaat untuk kita semua. Di sini siapa yang sampai tidur begadang memakai Android orang tua atau Androidnya? Siapa? Karena layar Android memakai apa? Keras, bisa mata ratu, kerasnya kuat ya. Jangan biasakan memakai HP dekat pandangan kita. Keras dia, apalagi dengan bayi, keras memang. Kalau monitor ini nggak bisa dekat mata, setelah dia masih berapa mili. Ada yang tahu soal itu? Ada yang tahu? Kalau laptop pun cuma juga anakku pakai durasi. Kita kalau di lab itu makanya kita jaga jarak berapa sentimeter mata kita ke layar ke monitor. Karena apa? Durasi orang itu keras. Jika kita sering makanya kita pakai kacamata. Kadang-kadang mata itu berair. Tahu? Makanya jaga jarak. Orang yang di kantor itu ada kacamata durasi. Semakin mahal harga ini, semakin kuat durasinya. Pas lagi durasi itu. Apalagi kita main laptop memutar video apa ke YouTube apa ke mengerjakan data-data dokumen apa ke durasinya keras loh. Keras ya. Makanya anak bayi nggak bisa sering-sering melihat laptop yang ada itu aja. HP Android kita dengarkan suara azan, video itu aja. Saya pernah mengalami seperti itu. Berapa menit sanggup melihat layar monitor, layar laptop? Berapa jam sanggup lihat? Hah? Di rumah ada laptop mungkin sebagian, ayahnya yang kantoran. Ada. Jadi kalian pernah nggak melihat nonton TV di rumah TV? Berapa ada?
Berapa menit sanggup untuk TV dengan durasi jalan jarak dekat? Ya, ini belum banyak yang mengetahui. Berapa menit? Harus diketahui. Jangkanya umur kita semakin tua, maka akan rusak keras ya. Kerasnya keras ya. Lebih keras dari HP. HP jangan, kalau bisa HP itu ada ekran kecil, jangan sisir di atas kepala buat pas malam ya. Itu nggak kentalan, nggak tahan. Itu ada kerasnya nggak tahan. Itu fokus. Kalau pegang di atasnya panas. Panas nggak panas? Baru berapa jam kita pakai? 2 jam. Panas. Bayangkanlah kalau pakai HP ini pakai sini, panas kan? Panas. Diletakkan di atas anak bayi, makanya dia tak rasanya kuat. Beda mesin kereta, ini beda. Ini bisa-bisa kalau kita pandang dekat, berjam-jam, mata kita lampu sama tinggal panas kan? Betul itu. Ada apa? Mesin itu, lampu itu panas. Sama halnya dengan panasnya. Sudah ngerti yang saya bilang? Ya, Pak. Selain pada ini apa aja yang terlihat? Selain bentuk ini monitornya, apa yang terlihat? Hanya ini aja atau benar dari prediksi TV? Ada komputer, ada pegang kakinya, monitor 2. Ini kan bulat, yang 2 di kanan. Nah lihat, nanti akan lihat. Nggak di sini, di luar. Nggak di sini, di luar. Ini, lihat kan? Mereknya ada yang lain. Nggak di sini aku. Ini hanya merek yang kita barang terbayarkan saja. Mudah-mudahan ada apa lagi di sini. Ini berbeda-beda kan mereknya, tipenya. Kadang-kadang kalau kita install Windows, tahu Windows? Ya, Windows XP, Windows 10, Windows 12, Microsoft Word. Tahu aku? Microsoft 7, Microsoft 10. Ada perbedaannya. Kalau Microsoft lain mungkin pasti ada edit lagi. Dalam sini nggak ada Windows itu, mungkin dan tampilkan jika ada Windows itu, tampilkan. Makanya Bapak bilang setiap komputer laptop ada perbedaan. Radiasinya, radiasi keras. Coba rumah saya kita besok praktik di depan di lab. Radiasi itu keras, itu mata, itu nggak main-main, keras. Kalau jika kamu terbiasa dengan durasi itu, berapa milisentimeter untuk speaker. Gerak berapa kamu sanggup mendengarnya? Aku berapa meter sanggup mendengarnya? Berapa sentimeter sanggup mendengarkan suara speaker? Berapa? 1 meter. Berapa jarak dekat lagi? Kamu sanggup mendengarnya jarak? Rasanya? Itu tergantung
besar kecil dan spekulasinya. Jika kita tuli ini nggak sanggup juga. Jika pikiran gede seperti keyboard, sanggup 1 meter. Ya kan, tergantung bagaimana besar kecilnya, durasi gambar yang disediakannya tuh. Printer, tahu printer ini apa aja fungsinya? Aku sering print. Apa aja fungsinya aku sering print printer itu? Cetak, paling cetak apa aja? Data, terus apa lagi? Aja. Komputer pas, betul lah. Cetak data dari komputer, kan bisa apa? Jadi lagi. Oke, sampai sinilah materi-materi yang Pak paparkan, Pak ajarkan. Semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih banyak anak-anakku sudah mendengarkan, perhatikan Bapak. Semoga manfaatnya besar untuk kita semua. Saya Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari aku kita dengarkan putaran lagu Indonesia Raya. Jangan ribut, tertib, ikuti semua ya. Kita mulai. Oke anak Bapak, mudah-mudahan yang Bapak berikan tadi materinya akan bermanfaat untuk kita semua, baik Bapak sendiri maupun kalian. Jadi dengan apa yang Bapak sudah materi ini, kalian bisa pakai depan. Semoga melanjutkan materi ini ke depannya, tidak untuk diam saja, tidak untuk dipajang-pajang saja. Dan orang tua kalian mendukung moral maupun moral dalam pembelajaran kalian di sekolah ini. Saya mengharap ini tidak berhenti di sini saja. Minggu demi minggu nanti
mengingat untuk dipelajari. Mudah-mudahan kalian tidak lupa yang saya ajarkan. Jika lupa pun diulang-ulanglah di rumah. Demikian upaya saya menggunakan baik bahan benda maupun materinya yang ditampilkan di fokus. Mudah-mudahan ini kayaknya menarik ya sampai selesai. Walaupun agak jenuh sih. Selesai. Karena adanya secara langsung seperti ini, walaupun tanpa lab, memang lab itu menyenangkan. Karena orangnya ada komputer yang kita modalkan. Kenapa? Lab kita tidak begitu banyak fasilitasnya. Yang ada kita dapat buat 3 lab aja komputer. Dan itu kita tampilkan. Mungkin ini kayak agak lengkap ya, yang kita tunjukkan ke fokus gitu. Walaupun tidak selengkap mungkin, ya ini yang bisa kembalikan kepada kalian. Mudah-mudahan nanti jika sampai di rumah, jangan ada komputer nanti, jangan diamkan aja. Jika bisa dibuka komputer itu, melatih. Berarti apa? Pernah mengerti 10 jari? Rasa belum, nanti akan terlatih. Tidak pernah melihat video melatih ngerti 10 jari? Ada yang lihat? Yang ada YouTube aja kan? YouTube aja ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti untuk kita semua. Bagi laki-laki mungkin ini ada penyemangat dia, bagi perempuan mendorong semangat dia untuk kedepannya. Jangan hanya kita melihat saja. Dengan Bapak tampilkan ini, mudah-mudahan kalian senang walaupun kita puas, ya kan? Karena komputer ini kalau nggak ditampilkan barang ininya, benda-benda itu nggak akan sempurna. Dengan itu walaupun mungkin, ya kan, waktu kita terbatas, tidak ada menampilkan. Ini kalau bentuk barang elektronik seperti komputer ini sama seperti kendaraan, kita berhenti tidak akan lanjut, tidak akan lupa. Pernah melihat video apa? Bukan pasang teknisi, tahu teknisi? Tahu teknisi? Tahu. Teknisi mekanik memperbaiki alat. Ini komputer membongkar, memasang. Kalau komputer ini sensitif, beberapa barang sensitif, memorinya kecil gini. Contohnya ya, nah ini memorinya panjangnya separuh ini, tipis, lebih tebal dari kartu biasa, kartu HP tahu kan, lebih tebal. Masangnya kan ada sini fungsinya tag basis memori. Tadi mungkin nggak ada, saya ada hadis RAM lengkap itu kan. Mungkin nanti kita minggu depan kita praktek ke lab, ada anti obeng, bawa anti obeng, tidak ada, bahkan sebelah aja, supaya lebih nampak jelasnya. Kipasnya ada, memorinya hadisnya ada, DVD ini nggak tahu apa ada DVD-nya ada, akan lebih puas melihat. Inilah materi-materi yang Pak jelaskan tentang teknik informatika komputer. Mudah-mudahan yang Bapak paparkan melalui materi di depan layar akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke? Ketua kelas silakan maju ke depan. Bikin doa ya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
silakan kita usahakan aku ikut terus silakan maunya. Oke. Aku ingat ya, lanjut ya. Kasih aku ya, kasih aku, tak aku. Kasih aku ya, kasih aku.